cops come through when the whiskey's run out. Cause I've been looking at you since 2:30. Wanna take this downtown. This liquid courage got me way too honest. Put your phone on vibrate, let's catch a vibe, babe, while the sun... Nutrisi makanan yang pertama ada karbohidrat atau zat tepung, yaitu zat-zat makanan yang punya peranan dalam tubuh. Sumber karbohidrat bisa kita peroleh dari padi, jagung, talas, ubi-ubian, dan sagu. Kemudian yang kedua ada protein. Protein merupakan makanan pembangun tubuh atau mendorong pertumbuhan. Protein berfungsi untuk membangun otot, kulit, darah, dan tulang. Sumber protein bisa kita peroleh dari kedelai, daging, telur, dan susu. Kemudian yang ketiga ada lemak. Lemak merupakan senyawa yang tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen, tetapi mengandung proporsi oksigen yang lebih sedikit dibandingkan dengan karbohidrat. Lemak berfungsi sebagai pengangkut vitamin yang larut di dalam tubuh. Sumber lemak bisa kita peroleh dari minyak, susu, keju, almond, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Berdasarkan kelarutannya, vitamin terbagi dalam dua kategori, yaitu vitamin yang larut dalam air, antara lain vitamin B kompleks dan vitamin C, dan vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kemudian yang kelima ada mineral. Mineral merupakan zat anorganik. Mineral tidak memiliki energi yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Mineral terbagi menjadi 7 macam, yaitu kalsium, natrium klorida, kalium, fosfor, besi, yodium, dan fluorin. Kemudian yang keenam ada air. Air merupakan komponen utama cairan tubuh yang meliputi sekitar 70% dari berat badan kita. Kemudian yang terakhir ada serat. Serat merupakan bagian dari zat makanan yang tidak dapat dicerna. Contoh serat adalah selulosa pada buah-buahan dan sayur-sayuran, serta jaringan ikat pada daging dan ikan. Pencernaan merupakan proses pemecahan makanan kompleks yang tidak dapat larut menjadi bentuk sederhana yang larut sehingga dapat diserap oleh sel. Pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan yang dibantu oleh gigi, sedangkan pencernaan kimiawi merupakan proses pencernaan makanan yang dibantu oleh enzim-enzim. Saluran pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi meliputi gigi seri yang berfungsi untuk menggigit makanan, gigi taring yang berfungsi untuk merobek makanan, dan gigi geraham yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Yang selanjutnya yaitu lidah. Lidah berfungsi untuk mengecap makanan, sekresi lendir, membantu mengunyah, dan menelan makanan. Selanjutnya yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah zat tepung menjadi zat gula. Yang kedua yaitu kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi gerak peristaltik yang memungkinkan makanan masuk menuju lambung. Yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu lambung. Di dalam lambung terdapat beberapa enzim, antara lain enzim pepsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Yang kedua, enzim renin yang berfungsi untuk mengumpulkan kasein susu. Yang ketiga, HCl atau asam lambung yang berfungsi untuk membunuh kuman. Saluran pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau usus duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau usus ileum. Yang kelima yaitu usus besar. Di dalam usus besar terjadi pembusukan makanan oleh bakteri E. coli dan penyerapan air. Yang keenam yaitu rektum. Rektum berfungsi untuk penyimpanan feses. Dan yang terakhir yaitu anus yang memungkinkan feses keluar dari tubuh.
Demikian proses saluran pencernaan yang meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Kelenjar pencernaan. 1. Kelenjar air liur. 3. Pasang kelenjar air liur yaitu parotid, submaksilari, sublingual. Kelenjar tersebut menyekresikan air liur yang menjalankan dua fungsi yaitu melumasi makanan untuk membantu ketika menelan dan mengandung enzim yang akan bereaksi dengan zat tepung. Kedua, pankreas mengandung enzim 1. Lipase mengubah lemak menjadi asam lemak atau gliserol. Yang kedua, tripsin mengubah protein menjadi asam amino. Yang ketiga, amilase mengubah amilum menjadi glukosa. Dan yang ketiga yaitu hati. Fungsinya yaitu 1. Membentuk empedu. Kedua, mengatur gula darah. Yang ketiga, penyimpanan zat besi. Yang keempat, deaminasi. Yang kelima, pembuatan fibrinogen atau protein darah. 6. Detoksifikasi. Ketujuh, penyimpanan vitamin. Dan yang terakhir 8, produksi heparin. Gangguan pada sistem pencernaan. 1. Glasitis atau radang akut pada lapisan mukosa dinding. Ciri-cirinya yaitu nyeri atau perih, perut kembung, mual, muntah, dan lain-lain. Penyebabnya yaitu 1. Infeksi bakteri Helicobacter pylori. 2. Konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan. 3. Terlalu sering mengonsumsi obat pereda nyeri. 2. Diare adalah iritasi pada selaput dinding kolon yang diakibatkan bakteri disentri. 3. Sembelit, yaitu gangguan yang disebabkan usus besar menyerap air terlalu berlebih dari feses sehingga feses sulit keluar. 4. Hemoroid atau wasir, yaitu pembengkakan vena di daerah anus. Penyebabnya adalah 1. Sering mengangkat beban yang berat secara rutin. 2. Usia semakin tua. 3. Kelebihan berat badan, dan lain-lain. 5. Apenditis, yaitu peradangan dan pembengkakan usus buntu. Penyebabnya adalah kondisi medis seperti tumor pada perut. 2. Infeksi saluran pencernaan. Itulah beberapa contoh dari gangguan pada sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada hewan atau ruminansia. Apa itu ruminansia? Ruminansia adalah kelompok mamalia yang memamah kembali hasil kunyahannya atau memamah biak. Contoh hewan yang masuk ke dalam ruminansia adalah sapi, kambing, kerbau, domba, kuda, dan masih banyak lagi. Organ pencernaan pada hewan ruminansia meliputi mulut, kerongkongan, rumen, retikulum, omasum, abomasum, rektum, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Proses pencernaan pada hewan ruminansia adalah sebagai berikut. Makanan dikunyah oleh gigi geram dalam mulut, lalu diteruskan ke rumen melalui kerongkongan. Di rumen, makanan dihancurkan oleh bakteri anaerob menjadi gumpalan makanan, kemudian disalurkan ke retikulum untuk dicerna secara kimiawi menjadi gumpalan yang lebih kecil. Selanjutnya, makanan dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah oleh gigi geraham. Makanan kemudian ditelan kembali dan masuk ke omasum untuk dicerna secara kimiawi oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh bakteri. Pada akhirnya, diperoleh sari-sari makanan yang akan diserap oleh usus halus dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Wonder what I'll do when the cops come through and the whiskey's run out. Cause I've been looking at you since 2:30. Wanna take this downtown. This liquid courage got me way too honest. Put your phone on vibrate, let's catch a vibe, babe, while the sun's down. Hush now, I know we're a little too fucked up to stay so loved.
Be as quiet as you can, cause if anyone sees, they'll just blow shit up.